Aku sudah berdosa. Sekarang harus apa? Pernah nggak kamu diam sendirian, lalu tiba-tiba kepikiran sesuatu yang kamu lakukan di masa lalu? Sesuatu yang kalau diingat lagi, bikin hati nggak tenang. Mungkin kamu berkata dalam hati, aku tahu itu salah, tapi kenapa aku tetap melakukannya? Dan akhirnya muncul satu pertanyaan yang jujur. Aku sudah berdosa. Sekarang harus apa? Pertanyaan ini bukan cuma milikmu. Ini adalah pertanyaan semua manusia di segala tempat, dari zaman dahulu sampai sekarang. Karena kalau kita jujur, kita semua pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma sekali, bahkan mungkin berulang kali. Dan masalahnya bukan sekedar pernah salah, tapi kita sering tidak bisa berhenti. Ini soal realita tentang dosa. Kalau dipikir-pikir, dosa itu bukan cuma soal tindakan, bukan cuma soal berbohong, menyakiti orang, atau melakukan hal buruk. Dosa itu lebih dalam. Kadang kita berpikir kita akan terlihat baik di luar, tetapi di dalam hati penuh iri, dengki, kebencian. Kadang kita menolong orang, tapi sebenarnya ingin dipuji. Kadang kita tahu yang benar, tapi tetap memilih yang salah. Dan disitulah masalahnya. Masalah dosa bukan di luar, tetapi di dalam diri kita. Ada konflik di dalam diri kita. Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Kamu ingin berubah, tapi gagal lagi. Kamu ingin berhenti dari kebiasaan buruk, tapi mengulanginya lagi. Seolah-olah ada suara dalam dirimu. Yang satu berkata, lakukan yang benar. Yang satu lagi berkata, sudahlah, nggak apa-apa itu. Dan seringkali, yang salah justru menang. Kemudian, ada usaha manusia. Saat seseorang berdosa, dia sadar bahwa dia berdosa. Manusia biasanya mencoba berbagai cara untuk memperbaikinya. Ada yang menyalahkan orang lain. Mereka berkata begini, aku begini karena dia. Ada pula yang mencoba menutupinya dengan kebaikan. Yang penting, aku banyak berbuat baik. Ada juga yang jadi lebih religius, semacam rohani. Lebih rajin beribadah, lebih rajin aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan ada juga yang berharap waktu akan menghapus semuanya. Tetapi kenyataannya, rasa bersalah itu tetap ada di dalam hati nurani kita. Kesalahan itu tidak hilang dari ruang batin kita. Karena masalahnya bukan di luar tubuh daging, tetapi di dalam hati nurani kita. Namun ada kabar baiknya. Disinilah kabar baik itu datang. Berbeda dengan manusia yang berusaha naik ke atas. Dalam iman Kristen, Tuhan justru turun menjumpai manusia. Dia tidak menunggu kita untuk menjadi baik dulu, tetapi Dia datang mencari manusia. Dan itu terjadi melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus bukan sekedar tokoh agama.
Dia datang dengan satu tujuan, menyelamatkan manusia dari kutukan dosa. Salib adalah jawabannya. Yesus mati di kayu salib, tapi bukan karena dia bersalah. Dia tidak berdosa. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk semua orang. Bayangkan, kamu punya hutang besar dan kamu tidak mampu membayarnya. Lalu ada seseorang yang datang dan berkata, "Aku yang membayar semuanya." Itulah yang Yesus lakukan. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi, di salib itu ada dua hal yang bertemu: keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, kebangkitan dan harapan ini adalah cerita yang sangat dramatis dalam iman Kristen. Cerita tidak hanya berhenti di situ. Tuhan Yesus bangkit. Artinya, dosa tidak menang. Kematian tidak berkuasa. Dan ada harapan baru. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kabar baik bagi hidup kita. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Aku sudah berdosa. Sekarang harus apa? Jawabannya sederhana. Akui dosamu, berbalik dari jalan yang salah, dan percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena dia layak, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin hari ini kamu sadar sesuatu. Mungkin kamu sedang bergumul. Dan mungkin ini adalah momen di mana kamu butuh jawaban. Jawabannya bukan usaha yang lebih keras. Jawabannya adalah datang kepada Yesus. Karena di dalam Dia ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada hidup yang baru. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang iman Kristen, pengampunan, dan hidup yang baru, tetaplah bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program selanjutnya.